Baik, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza Akbar. Kepada Reza, dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Reza Akbar dengan NIM A1C1200029 akan memaparkan materi mengenai protein. Baiklah, pertama ada asam amino, peptida, dan protein. Asam amino adalah bagian terkecil dari struktur protein. Protein dari makanan merupakan kumpulan dari beberapa bagian terkecil ini. Jadi bentuk protein terkecil ini akan diserap oleh tubuh sehingga bisa memberikan manfaat terhadap kesehatan secara keseluruhan. Kedua, ada peptida merupakan molekul yang berbentuk dari 2 atau lebih asam amino. Jika jumlah asam amino masih di bawah 50 molekul disebut peptida, tetapi jika lebih dari 50 molekul disebut dengan protein. Asam amino saling berikatan dengan ikatan peptida. Saja protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur, yaitu metionin, cysteine, dan cysteine yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Sumber dan manfaat protein. Protein dapat diperoleh dari daging ayam, telur, ikan, produk olahan susu, biji-bijian, kacang-kacangan, dan brokoli. Adapun manfaat yang diperoleh dari protein yaitu yang pertama dapat membangun dan memelihara jaringan, mempercepat reaksi kimia, alat komunikasi antar bagian tubuh, membentuk struktur tubuh, meningkatkan imun tubuh, dan mengangkut dan menyimpan nutrisi. Sifat fisika dan kimia dari protein. Sifat fisikanya yaitu protein tidak berwarna dan biasanya tidak berasa. Ini homogen dan kristal. Bentuk protein bervariasi, mulai dari struktur dan bola kristaloidnya. Sederhana sampai struktur vibrator yang panjang. Protein umumnya memiliki berat molekul besar berkisar antara 5 kali 10 pangkat 3 dan 1 kali 10 pangkat 6. Seperti asam amino, protein adalah amfoter, yaitu keduanya bertindak sebagai asam dan alkali. Sementara sifat kimia dari protein yaitu pertama, protein dihidrolisis oleh berbagai agen hidrolitik. Kedua, reaksi yang melibatkan gugus NH2, reaksi yang melibatkan gugus COOH dan NH2, serta reaksi yang melibatkan gugus R atau rantai samping. Selanjutnya ada denaturasi protein. Denaturasi protein adalah pemutusan ikatan yang lemah dalam molekul protein sehingga mengubah struktur yang sangat teratur dalam protein dan juga menghilangkan fungsi biologisnya. Denaturasi mengacu pada perubahan sifat-sifat protein. Dengan kata lain, itu adalah hilangnya aktivitas biologis. Dalam banyak kasus, proses denaturasi diikuti oleh koagulasi, proses di mana molekul protein terdenaturasi cenderung membentuk agregat besar dan mengendap dalam larutan. Selanjutnya reaksi-reaksi pengenalan protein. Reaksi pengenalan protein antara lain yaitu uji ninhidrin. Uji ninhidrin yang adalah uji umum untuk protein dan asam amino. Ninhidrin dapat mengubah asam amino, yaitu asam amino terminal menjadi suatu aldehid. Uji dihidrin dilakukan dengan menambahkan beberapa tetes larutan ninhidrin berwarna ke dalam sampel, kemudian dipanaskan selama beberapa menit. Adanya protein atau asam amino ditunjukkan oleh terbentuknya warna ungu. Kedua ada uji Biuret. Uji Biuret adalah uji umum untuk protein, ikatan peptida, tetapi tidak dapat menunjukkan asam amino bebas. Zat yang akan diselidiki mula-mula diteteksi larutan, kemudian di larutan tembaga 2 sulfat yang encer, jika terbentuk warna ungu berarti zat tersebut mengandung protein. Ketiga ada uji santoproteat. Uji santoproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil, yaitu cincin benzen. Apabila protein yang mengandung cincin benzen dipanaskan dengan asam nitrat pekat, akan terbentuk warna kuning yang kemudian menjadi jingga jika dibuat alkalis basa dengan larutan. Dan yang keempat ada uji belerang. Adanya unsur belerang dalam protein dapat ditunjukkan dengan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan larutan pekat dipanaskan, kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal 2 asetat. Jika terbentuk endapan hitam dari protein dari larutan tersebut menunjukkan adanya belerang. Hidrolisis protein dan peptida. Hidrolisis protein terjadi bila protein dipanaskan dengan asam.
alkali kuat, atau dengan penggunaan enzim yang akan disertai dengan pembebasan asam amino penyusun molekul protein. Hidrolisis peptida adalah pemutusan ikatan peptida pada protein. Contohnya adalah pemutusan ikatan peptida pada protein glisiralanin menjadi asam amino glisin dan alanin. Jadi yang dimaksud hidrolisis peptida adalah pemutusan ikatan peptida pada protein. Selanjutnya, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kedelai merupakan sumber protein, lemak, vitamin, mineral, dan serat. Susunan asam amino pada kedelai lebih lengkap dan seimbang. Kedelai sangat berkhasiat bagi pertumbuhan dan menjaga kondisi sel-sel tubuh. Komoditas ini mengandung protein tinggi dan mengandung sedikit lemak. Protein kedelai juga dibuktikan paling baik dibandingkan jenis kacang-kacangan lainnya. Kandungan proteinnya setara dengan protein hewani dari daging, susu, dan telur. Terlebih lagi 25% kandungan lemak dalam kedelai terdiri dari asam lemak dan asam lemak tak jenuh yang bebas kolesterol. Asam lemak tak jenuh ini dapat mencegah timbulnya pengerasan pembuluh-pembuluh nadi, arteriosklerosis. Kedelai juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan dapat mengurangi risiko penyakit jantung seperti yang telah dibuktikan melalui berbagai penelitian. Baiklah, sekian presentasi mengenai protein yang dapat saya paparkan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rezadi Akbar. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 2 mata kuliah kimia anorganik. Untuk materi yang akan dipilih itu dari PowerPoint soundnya. Diucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah memaparkan materi. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.